Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah piston Mio M3 ya teman-teman, dengan kode 2PH. Ini burengnya. Ini diganti karena mungkin sudah usianya sudah lanjut usia, jadi kompresinya hilang ya teman-teman. Itu kita lihat di bagian sampingnya itu ada celah, itu kompresinya bocor lewat situ. Kita ganti orinya ya teman-teman, OM. Ini Yamaha. Kita ganti Yamaha genuine part. Karena apa? Awet sekali jika diganti originalnya. Kalau model di hasil ini diganti piston sama burengnya ya teman-teman, dia seperti bahan teflon, itu seperti bahan teflon kode 2PH ini. Jadi untuk ganti pistonnya, ganti piston sekalian burengnya ya teman-teman. Setelah ini kita sharing-sharing ya teman-teman, caranya untuk memasang ring piston supaya kompresinya bisa maksimal. Pertama-tama nanti kita pasang untuk ring olinya yang model ada pernya ini ya teman-teman. Kita pasang di bagian belakang sendiri. Kemudian ada ring cincin, ini ring olinya. Untuk potongannya dikasih bagian atas ya, kita tempatkan bagian atas di bagian in ya teman-teman. Setelah itu untuk cincin yang tipisnya untuk pengunci ini, posisi belahannya di samping piston kanan dan kiri. Ini cara saya ya teman-teman, karena model posisinya piston itu bergerak maju mundur, otomatis dia bebannya ada di bagian atas dan bawah. Jadi posisi kancing ringnya saya tempatkan di paling samping. Jadi ukurannya 180 derajat di samping kanan dan kirinya, kanan kiri ya teman-teman. Jadi kancingnya ini saya tempatkan di posisinya seperti itu. Kemudian untuk ring olinya itu yang warnanya hitam itu kita kasih di nomor 2 ya teman-teman. Kalau ini ring kompresi, ini ring oli. Untuk ring oli kita pasangkan di bagian nomor 2 ya teman-teman. Dan untuk posisinya ring oli kita kasih di tepat di penseker untuk belahannya di sini, jadi di sebelah kiri. Lalu ring kompresinya di sebelah kanan supaya menghindari kebocoran ya teman-teman. Caranya seperti ini, ya teman-teman. Di sebelah sini dilihat kancingnya pecahan utuh, jadi sebelah sini. Sampingnya juga begitu, pecahan utuh seperti itu ya teman-teman. Setelah ini jangan lupa untuk posisinya ada tulisan in itu di atas, kita pasang pensekernya. Jangan lupa untuk kancingnya juga dipasang, kancing sekernya jangan lupa dipasang ya teman-teman. Kalau lupa dipasang nanti pensekernya keluar, walaupun tidak macet tapi pensekernya bisa merusak linernya ya teman-teman, bisa rusak linernya, walhasil ganti lagi nanti. Untuk pengerjaan seperti ini bisa langsung ke TM2, lokasi Jalan Pinajaya nomor 38 Madiun. Untuk teman-teman yang dekat silahkan merapat. Setelah posisinya ideal, kita luruskan. Jadi posisi pecahannya itu di samping, kita kasih oli ya teman-teman. Karena ketika awal mesin menyala itu pasti belum ada oli, dan yang pasti mesin gesek, saling bergesekan, besi kena besi, bergesekan, yang pasti harus ada pelumasnya ya teman-teman. Makanya tadi saya kasih pelumas, itu pelumasnya bukan oli bekas tapi oli baru ya teman-teman. Kita pasang lindernya. Setelah kita pasang lindernya, sebentar ya, kita paskan dulu, kita goyang-goyangkan sedikit supaya pas, kita tekan bareng. Nah setelah masuk ini kita majukan sedikit, kemudian pensekernya kita masukkan oli. Setelah itu kita tanam lagi. Nah seperti ini baru rantai kampratnya dipasang atau rantai keteng itu. Kemudian kita pukul ke belakang. Itu yang jelas olinya sudah berada di dalam ya teman-teman. Tapi untuk jika posisi mesin nyala, otomatis sudah ada pelumasnya. Jadi ini yang membuat awet. Jadi para mekanik walaupun memang sudah bersih,
tapi memang harus dikasih oli ya teman-teman. Ini posisi mau masang silinder head, kita pasang silinder headnya. Pastikan untuk teman-teman mekanik, jangan lupa ketika masang piston, walaupun itu piston bekas atau piston baru, harus dikasih oli ya teman-teman, supaya nanti gesekan di awal itu sudah ada olinya. Kebanyakan mekanik itu saking bersihnya dibersihkan semua langsung dipasang. Jadi begitu mesin nyala, beberapa orang memiliki prinsip nantilah olinya juga naik sendiri, tapi menurut saya bahaya sekali pemikiran seperti itu. Baiknya memang harus dikasih oli dulu supaya mesinnya aman ya teman-teman. Kita pasang ini bautnya. Ini sunduknya 2 ya teman-teman. Untuk cara mengencangkan ini silang ya teman-teman, kanan kiri atas bawah harus silang supaya posisi packingnya itu rapat, tekanannya sama dan tidak bocor ya teman-teman. Kanan atas kiri, bawah kanan, atas kiri, bawah kiri, kemudian atas kanan seperti ini ya teman-teman, menyilang. Kalau cara kami maksudnya ya, ini sedikit sharing-sharing ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang punya teknik lain, silahkan. Kita hanya sharing apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya riset, saya sharing di snack video ini. Dan untuk teman-teman yang baru lihat konten TM2, silahkan disukai, komen ya teman-teman. Jangan lupa bagikan jika bermanfaat. Kemudian kita atur celah klepnya, kita menggunakan fuller. Untuk baru pemasangan seperti ini kita kasih 0,10 atas 0,10 bawah ya teman-teman, supaya nanti tidak ngempos tenaganya karena baru. Dan untuk model piston dan buring di hasil seperti ini tidak perlu rayon ya teman-teman. Jadi begitu dipasang langsung dipakai ke Surabaya atau ke Pacitan, digeber maksimal nggak masalah, insya Allah nggak macet, karena dia memang berbahan beda ya teman-teman, bahannya di hasil. Sudah beres, yang atas sudah beres, tinggal kita setting yang bawah, celahnya juga 0,10 ya teman-teman. Usahakan teman-teman kalau betulin kayak gini harus pakai fuller ya teman-teman, karena pasti walaupun sepandai-pandainya kita, namanya perasaan itu kadang meleset. Apalagi pria kok pakai perasaan, banyak melesetnya. Harus pakai logika dan harus pakai alat ya teman-teman untuk setting kendaraan itu. Jangan pakai perasaan biar nggak mudah baper. Ya, sudah beres semuanya, alhamdulillah sudah beres. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan konten ini, walaupun sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.